trader, welcome to my channel. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, mari kita berteman dengan klik tombol subscribe, like dan komen setelah tonton video singkat ini sehingga channel saya ini terus berkembang. Faktor-faktor penentu berhasilnya tidaknya saat seseorang memulai bisnis trading forex bukan hanya satu-satunya dari kualitas analisa saja. Baik analisa teknikal, analisa fundamental dan analisa historikal, karena analisa tidak selalu akurat 100%. Tetapi dari jumlah leverage yang dipakai, trader-trader yang sudah berpengalaman atau trader profesional. Hal penting yang biasanya mereka selalu perhatikan ketika ingin join dengan salah satu broker atau pialang berjangka adalah berapa jumlah leverage yang disediakan oleh broker. Apakah leverage tetap atau bisa diubah-ubah oleh trader? Mengapa leverage begitu penting di mata seorang trader forex? Karena leverage masuk dalam money management. Money management menempati urutan kedua faktor penentu sukses trader forex setelah psikologi trading. Leverage hubungannya dengan jumlah margin yang akan disetorkan setiap kali trader open posisi dan sisa ketahanan margin jika salah analisa. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan lebih lengkap apa itu leverage dan manfaatnya dalam trading, coba perhatikan sekilas cuplikan 3 video berikut. Itu adalah form untuk mengisi data diri saat mendaftar akun demo pada salah satu broker luar bernama Tickmill. Itu hanya akun demo. Tapi sama saja seperti akun live atau akun real, saya pakai untuk melakukan penelitian mencari tahu berapa jumlah margin jaminan jika open posisi buy atau sell dengan jumlah volume lot yang sama tetapi jumlah leverage yang berbeda-beda. Setelah selesai melihat 3 cuplikan video sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa semakin tinggi jumlah leverage yang dipakai oleh seseorang trader maka dana jaminan yang disetorkan setiap kali melakukan transaksi entry market pada salah satu instrumen trading akan semakin kecil dan jumlah posisi bisa lebih banyak meskipun modal deposit kecil. Misalnya pada akun yang pertama atas nama George Soros dengan modal deposit $3.000 AS. Jumlah leverage 1:300. Setelah selesai open posisi buy pada pasangan mata uang asing Euro vs dolar AS maka jumlah margin jaminan hanya $33 AS. Lanjut ke akun kedua akun atas nama Richard Dennis dengan modal deposit $3.000 AS. Jumlah leverage 1:200. Setelah selesai open posisi buy pada pasangan mata uang asing Euro vs dolar AS maka jumlah margin jaminan naik menjadi $50 AS. Terakhir akun atas nama Warren Buffett masih dengan modal deposit $3.000 AS. Tetapi jumlah leverage 1:100. Setelah selesai open posisi buy pada pasangan mata uang asing Euro vs dolar AS maka jumlah margin jaminan naik menjadi $100 AS.
Sekarang sudah semakin jelas apa arti dari leverage. Leverage terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah daya ungkit, maksudnya mengungkit-ungkit masa lalu. Bukan leverage bisa diumpamakan seperti dongkrak mobil, dengan adanya dongkrak maka hanya dengan sedikit tenaga bisa mengangkat mobil. Banyak trader yang sudah lama trading forex pun kadang tidak mengerti leverage. Leverage bukan hanya dikenal di dalam dunia forex tapi dunia perusahaan sering menggunakan istilah ini tapi mengacu pada utang, sedangkan leverage dalam forex adalah dana pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh broker kepada trader forex sehingga bisa melakukan volume transaksi lebih banyak daripada dana sesungguhnya yang didepositkan. Bagaimana kita menghitung jumlah leverage dan margin? Coba perhatikan rumus mencari jumlah margin dan perhitungan dengan kalkulator leverage itu. Saat open posisi buy, sell dengan lot pukul 0.10 tapi leverage 1:1000 maka margin yang trader pemula atau newbie pasti bertanya, mengapa semua dana yang depositkan saat membuka akun tidak ditransaksikan semua saja supaya mendapat profit lebih banyak? Jawabannya adalah karena sisanya itu untuk ketahanan dana jika salah analisa dan tanpa stop loss atau cut loss maka bisa kuat menahan floating saat candle semakin jauh bergerak melawan target posisi. Contoh soal, si Kevin Aprilio memiliki saldo di akun berjumlah $1000 AS. Karena menurut analisanya harga XAUUSD atau emas akan naik 2 poin. Maka Kevin membuka posisi buy di harga 1750.00 dengan pukul 0.10 lot tanpa stop loss berharap ketika harga naik ke 1751 akan profit $10 AS. Karena leverage 1:100 maka margin jaminan atau requirement margin berjumlah 100 dan sisanya masih ada $900 AS. Seandainya setelah si Kevin membeli tapi harga emas bukan naik malah terjun bebas sampai harga 1660 maka baru loss semua dananya. Tetapi jika leverage yang dipakai Kevin 1:1000 maka dana yang dipakai untuk membeli emas cuma $10 ketika harga terjun bebas sampai 1660. Tapi dalam sehari belum pernah harga turun atau naik sampai 90 poin, 80 Berarti apakah broker yang sudah menetapkan leverage tetap misalnya bullish fix leverage 1:100 tidak cocok? Bukan. Karena kita bisa akalin dengan setiap jumlah posisi dibuka tidak perlu terlalu banyak, normal posisi adalah 3 itu pun kalau memang analisa salah semua dan wajib pasang stop loss atau kalau tidak ingin loss kunci sementara dengan hedging sambil menunggu harga Bali bisa dilepas, padahal trading cari zona nyaman profit adalah buka satu posisi setelah ditutup baru buka posisi lagi. Jadi berapa ukuran leverage yang paling cocok harusnya berapa? Apakah semakin besar misalnya 1:3000 akan semakin baik? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya semakin tinggi leverage juga akan berbahaya. Apa resiko jika leverage semakin tinggi? Jika trader mengalami kerugian nilai kerugiannya juga otomatis semakin besar karena ketahanan margin sebenarnya tidak berfungsi. Modal mulai 100 sampai 10,000 lebih cocok menggunakan leverage 1:100 minus 1:500. Moda di bawah $100 boleh menggunakan leverage 1:500 minus 1:3000. Apa bisa trading tanpa leverage? Jika modal di atas 1 miliar rupiah boleh menggunakan leverage boleh tidak? Karena trading forex tanpa leverage sama artinya dengan leverage 1:1 artinya margin jaminan setara kontrak sis forex adalah $100.000 AS. Tetapi kekurangannya adalah profitnya kecil dan cocok untuk swing traders. Meski swap dan resiko loss juga kecil. Trading tanpa leverage umumnya dijalankan oleh pemodal besar seperti para bankir dari dana deposit nasabah bank tersebut dipakai untuk diputarkan dalam trading atas arahan analisis bank. Selain itu hedge fund manager atau manajer investasi.
Demikian penjelasan saya kali ini tentang leverage dan manfaatnya dalam trading forex. Jika ada yang masih kurang dari penjelasan saya bisa tambahkan di kolom komentar. Jika kurang jelas bisa hubungi kontak saya tertera di bawah deskripsi. Happy trading. Salam profit. Salam withdrawal konsisten.